Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini. Dan kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian kita bersama, kita nyatakan bahwa kita rindu, kita siap untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Lagi kita naikkan pujian ini, Tuhan aku rindu. Aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh.
kami siap menyembah Engkau pada hari ini. Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menyertainya dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan di dalamnya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 263. 263, penuhilah pialamu hari ini. Dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembanglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, duduk di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembablah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Singer dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang akan empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan lagi. Pujian yang mengatakan, Allahku dahsyat. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan melalui pujian kita bahwa kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Putra hambanya saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sangat bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kita untuk membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita meminta supaya Roh yang Kudus yang telah memeterai keselamatan kita dan tinggal di dalam kita, menolong hari ini untuk bisa mengerti firman dan juga bersedia melakukannya di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami, menolong kami untuk mengerti firman dan juga bersedia melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang tersembunyi di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga tentunya melakukannya dalam kehidupan. Di sepanjang bulan April ini Bapak Ibu, tema besar kita adalah cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Dengan satu tujuan Bapak Ibu, supaya di sepanjang bulan April ini kita memahami tentang cara hidup anak-anak Tuhan yang seharusnya setelah kita dibebaskan dari dosa. Minggu lalu Bapak Ibu kita baru saja merayakan hari di mana Kristus dibangkitkan. Dan kita tahu ini suatu tanda yang sangat jelas bahwa keselamatan kita telah dipastikan. Surga sudah dijamin. Tetapi hidup singkat di dalam dunia, kita ada tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Allah menjadi saksi bagi Tuhan supaya Injil Kerajaan terus diberitakan. Tetapi cara hidup kita menentukan efektivitas kesaksian kita di tengah dunia yang terhilang. Nah, khusus pada minggu kedua ini Bapak Ibu, tema kita adalah hidup sebagai garam dan terang dunia. Hidup sebagai garam dan terang dunia. Bapak Ibu, ada dua gambaran
Tentang siapa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dari dosa yang diungkapkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah kita disebut sebagai garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan yang kedua, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, dua gambaran ini menunjukkan status yang sangat jelas tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan seharusnya juga kehadiran kita di tengah dunia ini. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita sebagai garam dunia. Dalam ayat 13 tadi dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah Bapak Ibu, dalam konteks kita di Indonesia tentunya garam tidak mungkin menjadi tawar. Yang ada adalah garam sudah habis kita pakai. Tapi Bapak Ibu dalam konteks orang Israel, ada juga dikatakan ada batu mengandung garam. Dan biasanya kalau kadar garamnya sudah hilang, maka itu tinggal batunya. Apa artinya Bapak Ibu? Seperti batu garam yang kandungannya sudah hilang. Maka dalam konteks orang Israel Bapak Ibu, batu seperti itu akan dibuang dan diinjak orang. Apa maknanya di sini Bapak Ibu? Maknanya adalah garam seharusnya berfungsi untuk memberi pengaruh, memberi rasa. Atau ke dalam konteks makanan misalnya bisa mengawetkan. Tetapi kalau kadar garamnya sudah hilang, tinggal batunya, firman Tuhan berkata, ya dibuang, diinjak orang. Intinya adalah bahwa kehadiran anak-anak Tuhan di tengah dunia. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Bapak Ibu. Seharusnya kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, kita membawa pengaruh, kita membawa manfaat yang besar. Dalam posisi memberi pengaruh, bukan dipengaruhi oleh ajaran atau konsep dunia. Dalam posisi kita memberi pengaruh yang benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Termasuk Bapak Ibu, kita memberi pengaruh di dalam apa? Cara kita mengelola pernikahan kita. Cara kita mengelola waktu, uang, jabatan, bahkan juga segala sesuatu situasi yang terjadi di dalam dunia. Seharusnya kita memberi pengaruh bagaimana kita hidup seperti harapan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai garam dunia, ketika kita mengelola pernikahan, seharusnya kita mengelolanya atas dasar apa? Atas dasar ketetapan Tuhan Yesus. Mungkin orang di sekitar kita berkata bahwa ikatan pernikahan dapat diselesaikan ketika salah satu atau keduanya menghendaki untuk berpisah baik-baik. Seringkali orang berkata, udah bercerai baik-baik saja. Seolah-olah Bapak Ibu ada perceraian yang baik-baik saja. Seringkali orang berbilang, oh kalau sudah tidak ada kecocokan, sudah. Untuk apa dipertahankan? Seringkali orang berbicara juga, oh saya berhak untuk bahagia. Kalau saya tidak bahagia dalam pernikahan, ya sudah saya keluar dari pernikahan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ajaran Yesus sangat berbeda. Kita adalah garam dan terang dunia. Sebagai garam memberi pengaruh yang benar dalam pengelolaan pernikahan. Kita harus berpegang kepada ajaran Yesus. Monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan hanya maut yang dapat memisahkan. Seringkali orang berkata, oh kalau persinahan berarti kita boleh bercerai lalu menikah lagi. Bapak Ibu, kita tahu di dalam firman Tuhan tidak memberikan eksepsi. Yesus justru mengangkat nilai pernikahan kembali kepada ketetapan Allah sebagaimana mulanya. Bahwa dua menjadi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada eksepsi. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam janji pernikahan yang kita ucapkan. Dan di dalam kalimat peneguhan dari seorang pelayan Tuhan. Tidak ada eksepsi lain Bapak Ibu. Hanya dikatakan hanya maut yang dapat memisahkan. Tidak ada dikatakan karena berzinah atau karena maut. Yang ada cuma satu Bapak Ibu. Kalau kematian baru terjadi perpisahan. Dan boleh menikah lagi. Tetapi sepanjang pasangan masih hidup.
Bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Sudah menjadi ketetapan ilahi Bapak Ibu. Kita mengelola pernikahan atas ajaran firman dan bukan mengikuti kata hati kita sendiri atau tunduk kepada apa yang orang dunia sedang lakukan. Demikian juga pengelolaan waktu kita. Uang dan jabatan, mungkin orang menggunakan jabatan untuk tujuan-tujuan kepentingan pribadi. Tetapi waktu kita seorang anak Tuhan, dapat kedudukan, dapat posisi, dapat kekayaan, dapat jabatan. Seharusnya kita menjadi pengaruh yang benar. Menjadi apa? Pribadi yang bermanfaat, yang berkontribusi bagi kepentingan banyak orang yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua Bapak Ibu, kita disebut kita adalah terang dunia. Sebagaimana kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus nampak jelas terlihat. Seperti pelita waktu dipasang, tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, supaya cahaya atau terang dari dian dari lampu itu Bapak Ibu menerangi semua orang. Demikian juga firman Tuhan berkata, demikian terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, disinilah pernikahan kita, keuangan kita, jabatan kita, cara kita hidup di tengah dunia menjadi terang dunia. Kita dalam posisi menerangi, bukan kita digelapkan justru oleh pengaruh ajaran asing, atau mungkin juga konsep-konsep dunia yang hanya mengangkat pikiran manusia, mengangkat keinginan manusia melebihi ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa apa yang Yesus katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia sudah seharusnya menjadi keutamaan hidup kita, menjadi keutamaan hidup kita, menjadi prioritas. Bukan untuk menyenangkan hati kita. Bukan soal kita bahagia. Bukan sekedar bahwa kita merasa untung. Tetapi apakah melaluinya kita menghadirkan. Kita adalah garam dan terang dunia. Waktu orang melihat kita. Hidup kita sesuai standar Tuhan. Meskipun bagi kita satu perjuangan untuk menegakkan kebenaran firman. Kita di situ Bapak Ibu. Orang melihat hidup kita. Orang memuliakan Bapa. Atau sebaliknya, kita kompromi dengan dunia, kita kompromi dengan semua hal yang biasa dilakukan oleh orang dunia ini. Baik dalam pengelolaan pernikahan kita, keuangan kita, jabatan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan kita memuliakan, bukan orang lihat kita dan memuliakan Allah. Justru orang akan berkata, oh rupanya orang Kristen bisa juga ya. Bapak Ibu, dunia pun bahkan tahu bahwa pengelolaan pernikahan Kristen, dasar yang paling kuat adalah hanya maut yang dapat memisahkan. Tetapi begitu ada kasus-kasus Bapak Ibu, orang tunduk kepada sisi kemanusiaan. Atas dasar apa? Mengangkat hak asasi manusia. Maka yang dikejar adalah apa? Urusan pribadi. Orang lupa bahwa pernikahan bukan urusan pribadi. Ini adalah urusan kita dalam tanggung jawab kepada Allah. Sebagai inisiatif dan arsitek dari pernikahan. Bapak Ibu Saudara, atas dasar itulah Yesus kemudian mengungkapkan kalau kita ingin menjadi garam dan terang dunia, dan memang kita adalah garam dan terang dunia, maka kita harus hidup seperti ajaran Yesus, khotbah di bukit. Kalau kita melihat kembali Bapak Ibu mulai dari pasal 5, ada ucapan bahagia di sana. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah konsep yang seharusnya menjadi cara hidup kita orang Kristen. Cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga konsep berbahagia, konsep orang diberkati berdasarkan ajaran Yesus. Bukan atas dasar yang kita inginkan. Mari kita lihat Bapak Ibu satu persatu seperti apa seharusnya kita menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama Bapak Ibu di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu di dalam dunia orang miskin tidak mungkin dianggap bahagia. Orang miskin tidak mungkin dibilang diberkati Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini ternyata bicara mengenai apa? Kondisi hati Bapak Ibu. Apa maksudnya? Bukan soal miskin harta duniawi.
Di sini bicara miskin, bagaimana kesadaran orang di hadapan Allah bahwa dia adalah pribadi yang tidak ada apa-apanya. Orang kaya, orang miskin Bapak Ibu. Kalau hati tidak miskin di hadapan Allah, maka Bapak Ibu tidak bisa menjadi empunya kerajaan surga atau pemilik kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau manusia sadar di hadapan Allah, dia adalah pribadi yang tidak ada apa-apanya. Pribadi yang berdosa dan hanya layak dihukum. Atas dasar hati seperti itu Bapak Ibu, yang sadar diri benar-benar, maka itu nanti Bapak Ibu orang datang mencari pemilik kerajaan surga. Yesus yang adalah jalan ke surga. Di situ Bapak Ibu, orang seperti ini nanti, Yesus berkata, orang yang miskin di hadapan Allah, dikatakan mereka lah yang empunya kerajaan surga. Yang kedua Bapak Ibu dalam ayat 5. Dalam ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, orang sadar diri. Dia orang berdosa, tidak ada apa-apanya. Dia duka cita secara rohani. Kesadaran tentang statusnya. Orang itu dapat penghiburan Bapak Ibu. Nah, dalam bagian lain kita bisa melihat ini secara praktis. Seringkali orang menolak kesedihan. Orang hanya mencari kegembiraan. Untuk siapa? Dirinya. Kalau aku nggak senang, aku tinggalkan, aku nggak buat. Kalau ini sesuatu yang aku anggap sebagai menghalangi pribadiku untuk bahagia, tak jauhi begitu. Itu normal manusia. Tetapi Bapak Ibu, ada duka cita yang memang harus kita hadapi. Dalam kaitan apa? Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kesadaran kita tentang kita pribadi yang miskin tidak ada apa-apanya. Di situ Bapak Ibu kita dapat penghiburan. Bukan atas dasar harta benda. Bukan atas dasar penghiburan manusia. Tetapi yang datangnya dari Tuhan. Ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, lemah lembut, baik hati, tidak pemarah peramah, ini konsep umum kita tentang orang lemah lembut. Tetapi Bapak Ibu kita tahu ada banyak contoh dalam Alkitab orang lemah lembut. Pernah dicatat oleh firman Tuhan tentang siapa Bapak Ibu? Musa. Katanya dia orang yang paling lembut hatinya, ya. Kita tahu bagaimana Musa waktu dia difitnah, ya, dibicarakan tidak benar oleh abang dan saudara perempuannya, yaitu Harun dan Miriam. Itu Musa berdiam diri, ya. Dan dicatat dalam kisah itu kemudian Allah sendiri yang membela dia, ya. Tetapi juga Musa lembut hati Bapak Ibu. Di saat orang Israel sedemikian memberontak kepada Allah, bahkan melawan kepemimpinannya, orang seperti Musa masih bersyafaat dan meminta agar Tuhan mengampuni umat Israel. Bapak Ibu, orang yang lemah lembut ini dikatakan memiliki bumi. Apa maksudnya? Dimanapun dia ada Bapak Ibu, orang yang lemah lembut seperti ini bisa diterima, melewati batas-batas perbedaan kebudayaan. Jadi ini menyangkut hati. Bahasa ini bisa dimengerti oleh seluruh dunia, ya. Orang ini Bapak Ibu, dia ada keluasan di hatinya untuk bisa bahkan menerima orang-orang yang berbeda. Yang selanjutnya Bapak Ibu ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, kita hanya bisa menjadi garam dan terang dunia sepanjang kita ada lapar dan haus akan kebenaran. Pencarian kita untuk hal-hal yang sifatnya apa Bapak Ibu? Spiritual, mengisi hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, Yesus mengatakan orang yang berbahagia itu yang itu, ya, lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar dan haus mau gimana gue dapat harta lebih banyak atau jabatan kekuasaan, ya, atau sekedar untuk tujuan-tujuan yang lain Bapak Ibu. Karena lapar dan haus akan dunia ini Bapak Ibu tidak akan pernah puas. Tidak heran orang sering bilang, loh itu udah jabatannya tinggi banget kok masih mau tinggalkan itu mau satu jabatan baru, ya. Loh apa kurangnya hartanya kok masih begini-begini, ya. Atau orang bilang udah istrinya cantik, suaminya gagah kok masih. Bapak Ibu, yang namanya lapar haus manusia itu tidak akan pernah bisa dipuaskan. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran itu kita bisa dapat dipuaskan Bapak Ibu oleh siapa? Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi lapar dan haus manusia yang sesungguhnya adalah dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang muncul apa? Ketakutan. Kesepian. Mereka lari, sembunyi.
Manusia di dalam dosa menjauhi Allah. Karena seharusnya lapar, haus, dan kerinduan terbesar manusia hanya bisa terpuaskan di dalam sebuah persekutuan dengan Allah, pencipta hidup. Tetapi dunia menawarkan apa? Harta benda, kejar kesehatan, popularitas, hubungan luas. Dan Bapak Ibu, lapar haus manusia akan kebenaran, apa yang terjadi? Tersingkirkan. Hal yang tidak utama menjadi utama. Itu sebabnya orang Bapak Ibu, kalau belum berjumpa dengan Yesus, jiwanya belum terpuaskan oleh lapar haus akan kebenaran, hidupnya tidak ada tujuan. Dari upaya membangun pengejaran harta, menumpuk harta benda, menjadi semakin terkenal, mempercantik diri, atau merasa membuat diri semakin dihargai oleh manusia, tapi tetap lapar haus. Karena harusnya lapar haus dia apa Bapak Ibu? Akan kebenaran. Dan ini gak bisa terpuaskan oleh yang lain, hanya di dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kalau engkau ada lapar haus seperti itu Bapak Ibu, engkau bisa jadi garam dan terang dunia. Karena waktu engkau dipuaskan, engkau bisa bicara kepada orang lain tentang hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Bukan soal harta Bapak Ibu ya, berkelimpahan di dalam Tuhan. Satu hubungan yang benar dengan Tuhan. Di situ ada rasa nyaman, keteduhan, ketenangan, damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh dunia. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang, ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati ini Bapak Ibu, di dalam Lukas 6 ayat 36 ada ayat yang selaras Bapak Ibu, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu, orang yang murah hati menurut Yesus itu orang yang berbahagia. Apa itu murah hati? Ternyata seperti kita, orang berdosa dapat pengampunan Tuhan. Orang berdosa yang harusnya hanya layak dihukum, Tuhan ada kemurahan hati untuk kita. Kita diselamatkan. Atas dasar itu kita sadar diri. Wah, saya orang berdosa, saya Tuhan ampuni saya. Sehingga ketika orang lain menyakiti hati kita, mungkin istri, suami, anak-anak, atau mungkin seseorang pribadi, kita sampai benci. Mungkin ada yang bilang benci sampai 7 turunan, gitu ya. Atau sampai mati, gua nggak mau ampuni, mungkin begitu. Tapi waktu kita sadar apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, di situ kita ada kemurahan hati Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mau bagi-bagi uang, bantu orang miskin, tapi ini lebih kepada Bapak Ibu bahwa orang murah hati dalam kesediaan untuk memperlakukan, bertindak, memberi atas dasar sebagaimana Tuhan sudah melakukan begitu hal luar biasa bagi kita yang seharusnya tidak layak kita terima. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Wah, firman Tuhan berkata yang berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, memang tanpa kesucian kita tidak mungkin bisa melihat surga. Tanpa pengudusan, pengampunan dosa kita orang berdosa, orang yang tidak suci Bapak Ibu enggak mungkin. Tapi pada waktu kita percaya Yesus, dikatakan oleh karya Yesus di kayu salib, menjadikan kita suci, kudus, tak bercacat di hadapan Bapa. Jadi waktu kita merayakan Paskah Bapak Ibu, kita sudah sadar sepenuhnya. Kita dapat hal yang luar biasa, kita disucikan. Kita sekarang memiliki hati yang suci. Dalam hal apa arti Bapak Ibu? Ada kemurnian, ada ketulusan. Bukan sekedar lahiriah kita, tampilan kita, bahwa kita ini orang baik. Kalau dibandingkan antara orang Farisi, ahli Taurat, waktu menjalankan ritual agama supaya dilihat orang. Berbanding dengan kita pengikut Yesus, ada kesucian hati. Jadi yang dikejar adalah apa? Bahwa hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita bisa berbicara banyak hal, saya melakukan ini karena begini, karena ini. Tetapi hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Apakah ini atas dasar hati yang suci, hati yang sudah dikuduskan
untuk tujuan-tujuan yang murni di hadapan Tuhan bagi kemuliaan Dia. Atau hanya menegakkan pikiran-pikiran kita semata. Orang yang seperti itu suci hati akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita orang percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni, kita disebut anak-anak Allah. Kita membawa damai. Kita bukan provokator. Di tengah-tengah orang mungkin mau berkelahi, mungkin orang mau menyerang. Saling menghancurkan atas nama apa? Agama. Mungkin ingin saling menghancurkan atas nama apa? Suku. Atau Bapak Ibu yang merasa sangat mencintai sukumu. Ada kecenderungan untuk membela suku dengan cara luar biasa. Bahkan ada yang mau mati untuk suku ya. Dalam banyak hal seringkali bahkan orang Kristen melupakan jati dirinya. Atas dasar apa? Membela kepentingan suku. Saya sudah mengkhotbahkan beberapa kali. Bahwa kecintaan kepada suku tidak boleh lebih daripada kecintaan kita kepada Tuhan dan melakukan ajaran Yesus. Oleh karena itu, dalam kita memperjuangkan hak-hak yang mungkin menyangkut apa? Kita sebagai pengikut Yesus, atau engkau sebagai anggota masyarakat dari satu suku tertentu, harus mengedepankan apa? Pendekatan membawa damai. Percakapan-percakapan, diskusi-diskusi, kalau memang memerlukan telaah yang dalam, kita buat telaah yang dalam. Kalau ada perjuangan menyangkut hukum, kita tempuh jalur hukum. Tetapi kalau kita sudah lebih dari itu, Bapak Ibu atas nama apa? Pembelaan suku, ya, bawa parang mungkin mau potong seseorang, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memberkati usaha yang seperti itu. Seringkali orang dalam rangka membela suku, waduh, apa yang terjadi? Belajar supaya kebal, ya. Pergi ke dukun, pegang jimat, dimandikan supaya ada keberanian. Bapak Ibu, kita pengikut Yesus, tidak boleh kita meninggalkan ajaran Yesus hanya dalam rangka menegakkan kepentingan pribadi atau suku. Saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang adalah garam dan terang dunia, seharusnya perjuangan kita di dalam doa, pendekatan kita dalam membangun hubungan yang luas dengan banyak orang, dalam membangun relasi, link, kita belajar untuk bagaimana mengangkat, memberdayakan masyarakat, mendampingi orang-orang yang termarginalkan oleh karena mungkin miskin, terabaikan oleh hukum. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan kenyataan kita adalah garam dan terang dunia. Dan kita harus membawa damai dimanapun kita ada. Kalau lebih dari itu, jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak dalam rangka menunjukkan kehadiran kita sebagai anak-anak Allah. Justru yang tampil apa? Hidup kita seperti masa lalu kita. Hidup bukan anak-anak Tuhan, anak-anak iblis yang hidup di dalam kekerasan, apalagi tujuan-tujuan yang jahat dan berkompromi dengan dosa, bahkan dengan setan untuk tujuan-tujuan apa? Atas dasar kepentingan masyarakat? Ternyata tidak. Di akhirnya adalah kita tidak mendapat apa-apa. Mungkin orang takut, mungkin orang mundur, tetapi yang terjadi adalah di hadapan Tuhan tidak ada kemenangan sama sekali. Selanjutnya dalam ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang terakhir adalah orang berbahagia. Dan ini harus cara hidup anak-anak Tuhan. Dianiaya oleh sebab kebenaran, justru harus dikatakan bersukacita dan bergembira. Karena kitalah yang empunya kerajaan Allah. Dan karena kita ada upah besar di surga. Tuhan Yesus memberi kepada kita Bapak Ibu satu orientasi yang melebihi orientasi atau tujuan hidup dunia. Yaitu apa Bapak Ibu? Kerajaan surga, dan upah di surga. Ini menggambarkan kepada kita betapa Tuhan Yesus mendorong kita yang adalah garam dan terang dunia untuk melihat bahwa tujuan hidup kita bukan untuk bertahan di muka bumi ini. Bukan sekedar untuk kita bertambah banyak secara jumlah. Bukan sekedar agar orang Kristen mengalami kebebasan dalam segala hal.
Tetapi kesediaan kita untuk tetap bertahan di dalam iman, bertahan di dalam kebenaran, di dalam celah dan aniaya, dan sepanjang kita memang Bapak Ibu di dalam situasi di mana kita tidak mungkin untuk bahkan membela kepentingan kita, kita harus tahu bahwa Bapa di surga, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kita yang di surga, memberi kekuatan kepada kita untuk hidup sehari lepas ke sehari, untuk tetap memuliakan Dia. Tetapi untuk tempat-tempat di mana kita boleh berbicara atas dasar kepentingan bersama, toleransi beragama, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kita berbicara Bapak Ibu, kita memperjuangkannya, kita membangun hubungan yang luas. Tetapi setelah melakukan semua itu, kalau ternyata masih ada aniaya, masih ada dikatakan celah, firman Tuhan tidak mendorong kita untuk putus asa, atau membalas dengan cara dunia, tetapi kita dalam satu posisi di mana kita sadar kita adalah pemilik kerajaan surga, dan kita diminta untuk tetap bersuka cita, bergembira, karena upahmu besar di surga. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati kurban ganti kita di kayu salib. Bagian terberat Tuhan sudah tanggung. Bagian kita sekarang adalah menjalani hidup dengan baik, menjadi saksi bagi Dia. Karena untuk hidup yang singkat menghasilkan perkara-perkara yang kekal. Sepanjang kita hidup menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini membaca firman dan merenungkan firman. Dan kiranya ada keberanian bagi kami untuk terus hidup sebagai garam dan terang dunia. Karena Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami, memberi kekuatan kepada kami sehari lepas ke sehari, tahun demi tahun, sepanjang waktu yang masih Tuhan percayakan, agar kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapa, hati yang lemah, mungkin ada yang mengalami aniaya, kesulitan oleh karena nama-Mu ya Yesus. Hari ini biar Tuhan topang dan kuatkan mereka. Dan anak-anak-Mu yang mungkin dalam satu situasi dalam jabatan, secara politik, atau pengaruh besar oleh karena kesanggupan ekonomi, kiranya Tuhan mau pakai hidup mereka juga. Dan mereka bersedia menjadi pembawa damai. Sehingga dalam situasi apapun orang melihat Kristus hidup di dalam mereka. Dan orang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpuji nama-Mu. Saat ini kami siap untuk memberikan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati yang telah memberi, yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan kami lebih lanjut, mari Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa bagi badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan juga akan menolong, memberkati, memberikan mereka kemampuan dan hikmat untuk mengelolanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang mulia. Diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masurkan Al-Masih bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja dan masurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya.
Kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syafaat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Kepada Bapak Pendeta Injianto kami persilakan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik yang berulang tahun secara pribadi, bahkan yang berulang tahun dalam pernikahan, dalam keluarga. Saya akan membacakan Daniel Aloy Adan, Parel, Andri Alfrilius, Charliasa, Davinia, Tristiantina, Heri Mulyadi, Tresia Aprilia, Vivi, Kilet Jalung, Simeon Markus, Daniel Aprilianus, Yeni Christine Ningrum, Felix Afrilo, Ferry Ardian Rorong, Ernawati Apuy, Imelda Armini Luis, Delvina Afrilia, Korniati Udau, Mince, Ferdinand Krisli Gun, Lian, Melisa Aprilia, Bungan Lalo, El Darlin Daud, Aprianto Enjau, Apriani, dan yang berulang tahun pernikahan, Pantau H. Hutavia dengan Juani Usat, Johnny Heriantison dengan Noviati, Robert dengan Jenny Citra Sari, Ajang Liu dengan Romiati, Denny Fransentianus dengan Yurita Juk, Hermanwati dan Surya, Imade Gunadi dan Eli Mariana. Ya, puji Tuhan, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini, kami ada di tempat ini, datang menyembah, memuji Engkau Tuhan, atas segala kebaikan, pemeliharaanmu yang begitu luar biasa kami rasakan. Dan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Terlebih dahulu kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami layak untuk menyampaikan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar apa yang kami ucapkan lewat doa syafaat kami berkenan dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang sudah kami baca yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi, yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan mereka, sebagaimana Tuhan telah menuntun memelihara kehidupan mereka sepanjang tahun yang telah mereka lalui bersama dengan Engkau. Dan sehingga mereka memasuki tahun baru dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan yang sama juga akan menolong, memelihara, memberkati kehidupan mereka, agar mereka senantiasa memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semakin teguh iman, percaya mereka untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur atas segala kasih Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan sepanjang sepekan yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang sepekan ini, dan pada saat ini kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan dalam doa kami pada saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, NKRI, serta para pejabat negara, pemimpin kami, dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa sekalipun. Engkau yang menentukan mereka untuk
menjadi pemimpin bagi kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka untuk menjalani tugas untuk bangun bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Dan kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, baik yang sudah lama dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat kami menyembah Engkau pada saat ini. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitate, Devisung, Dewisiana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahuan, Erni Sultan, Erna, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudiana Lilit, Marlianto. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Berikan iman yang teguh bagi mereka, meskipun fisik mereka mengalami penderitaan sakit. Tapi iman percaya mereka tetap mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau sepenuhnya. Tuhan akan bertindak tepat pada waktu yang terbaik bagi mereka. Dan pada saat ini kami berdoa juga untuk pemimpin gereja sedunia. Kiranya Tuhan menolong setiap pemimpin denominasi gereja yang ada. Tuhan memberkati supaya apapun yang telah diprogramkan, khususnya program penginjilan, kiranya Tuhan mampukan agar nama Tuhan Yesus terus kami beritakan dan orang dapat mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga berdoa untuk program di dalam jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Selor ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan agar apapun yang sudah telah diprogramkan, baik jangka panjang, menengah, jangka pendek, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami tetap memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan yang memberkati, yang memelihara kehidupan kami, agar segala sesuatu yang kami programkan dapat berjalan. Kami mengandalkan Engkau dalam semuanya itu. Dan kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang sepekan yang akan datang ini. Dalam segala kegiatan pekerjaan anak-anak Tuhan, baik anak-anak sekolah, kiranya Tuhan yang sama akan menolong, memberkati setiap pribadi kami dalam menghadapi tugas dan pelayanan Tuhan yang kami percaya akan menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami. Ajarlah kami selalu bersyukur, selalu mengutamakan Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Engkau Allah yang sempurna, kami percaya Engkau akan menyempurnakan syafaat yang sudah kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tidak dapat jalan sendiri, oleh sebab itu kita nyatakan melalui pujian kita pada saat ini bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan, membawa kita kepada segala kebenaran, agar kita tidak tersesat untuk mengikuti jalan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nanti doa berkat atau doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto.
Haleluya. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan. Kudus adanya, Engkau telah menuntun kami dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangannya, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.